Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana ij'alna minal mutahabbina fik wa minal mutazawirina fik wa minal mutajalisina fik wa minal mutabadhilina fika innaka anta ala kulli syai'in qadir. Ukhsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi urzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, ayahanda kami, ibunda kami, saudara-saudari, hamba yang dipilih oleh Allah pada saat ini, detik ini, untuk berkumpul di tempat ini. Dan harus anda yakini kalau anda saat ini dipilih oleh Allah. Allah memudahkan langkah kaki anda untuk menuju tempat yang baik, rumah Allah, masjid, untuk menghadiri majlisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, taman surga. Kalau bukan Allah memilih anda, maka saat ini pun anda sudah mungkin di tengah pasar atau mungkin di tempat yang di situ ada kemaksiatannya. Dan harus anda yakini bahwa yang meringankan langkah kita ke sini adalah Allah. Yang memilih kita ke sini adalah Allah. Ini yang harus kita syukuri. Yang sangat kami cintai, sebab kita berkumpul di sini, Kakanda yang mulia Hakim, semoga Allah memanjangkan umur beliau, berikan kesehatan dalam ketaatan, memperbesar manfaat untuk umat, dan semoga senantiasa Allah menjaga pecinta-pecinta beliau agar tetap mencintai dan mencintai dan mencintai hingga dicabut nyawanya dalam keadaan cinta kepada kemuliaan dan kebaikan dan cinta orang soleh. Yang tidak senang dengan beliau semoga dilembutkan hatinya, yang mengganggu beliau semoga Allah ampuni dan dirubah menjadi pendukung beliau. Pagi ini kita akan menuju surga Allah, menuju surga Allah dengan keindahan. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata, kamu tidak akan bisa masuk surga hatta tu'minu, sampai kalian punya iman. Wala tu'minu, dan kalian tidak akan beriman secara sesungguhnya hatta tahabbu, sampai engkau menjadi hamba yang saling mencintai karena Allah. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Lihat, untuk mendapatkan surga kuncinya cinta. Untuk mendapatkan surga kuncinya cinta. Dan apakah kamu tidak ingin aku beritahu satu hal, jika kamu senantiasa melakukannya, kalian akan menjadi orang yang saling mencintai? Sahabat Nabi menjawab, ya Rasulullah. Nabi memberitahu, afsus salam bainakum, menjadilah engkau adalah tim penebar keselamatan, perdamaian. Ucapkan salam dengan lidahmu yang pertama kepada sesamamu, ucapkan salam dengan perilakumu. Al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi.
Seorang muslim sejati adalah yang bisa menjaga lidahnya untuk tidak menyakiti siapapun. Seorang muslim yang sejati adalah yang bisa menjaga tangan dan anggota tubuhnya untuk tidak menyakiti siapapun. Dan untuk tidak menyakiti akan berubah menjadi, kalau kita tidak menyakiti, tidak mengganggu, kemudian kita punya misi menebar perdamaian, keindahan, maka yang terwujud adalah keindahan. Di dunia pun sudah merasakan surga sebelum masuk surga Allah yang sesungguhnya. Jadi kunci untuk menciptakan keindahan surga dunia adalah cinta. Bersama hilangnya cinta, neraka sebelum masuk neraka. Maka pada pagi ini kita akan menghadirkan cinta di hati kita. Cinta karena Allah. Kita harus bisa membayangkan begitu pedihnya kebencian jika menguasai hati seorang hamba. Begitu menyiksanya kedengkian jika sudah bercokol di dalam hati. Melihat tetangganya beli mobil sakit hati, padahal mobilnya ada jauh di sana. Lihat bangunan tetangganya megah sakit hati, padahal bangunannya pun tidak menyentuh, tidak menyakitinya. Mendengar berita tetangganya berhasil sakit hati. Lihat, orang benci pun demikian. Orang benci, dendam kepada sesama, tersiksa hidupnya seperti di dalam neraka. Kalau orang hidup dengan kebencian, dia tersiksa. Ngelihat semua orang seperti musuh. Ngelihat rumahnya, ayam kecil lewat di depannya, ayamnya dia tuh. Tersiksa tuh manusia yang punya dendam dan benci. Kenapa harus kita piara penyakit dendam dan benci di hati kita? Maka saat ini kita perlu menghadirkan cinta. Dan bersama hilangnya cinta, muncul permusuhan, muncul kedengkian, muncul kebencian, muncul ketidakpedulian, muncul ketegaan, dan muncul kejahatan pada akhirnya. Dan sungguh cinta adalah indah. Anda akan merasakan surga sebelum masuk surga. Gambaran surga dengan cinta. Kebencian. Kalau orang sudah benci dan dengki, sudah tidak pandang apakah bapaknya sama atau ibunya sama. Kisah Qabil Habil. Bahkan hari ini pun banyak hamba yang diuji, punya neraka di dunia, nerakanya sudah tampak di dunia, dengan adiknya, bapaknya sama, ibunya sama, rebutan waris tidak beres-beres. Itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi yang telah dicabut cintanya dengan saudaranya. Tapi kalau orang sudah punya cinta, lihat, keindahannya mudah didapat, bukan di saat mendapatkan hadiah saja dia bergembira. Akan tapi kalau hidupmu dengan cinta, di saat Anda memberi pun ternyata dengan penuh kegembiraan. Begitu indahnya cinta. Seorang suami yang sangat mencintai istrinya bisa memberikan hadiah istimewa. Kehilangan duit dia bisa senang. Yang nerima lebih senang lagi itu. Ibu begitu dikasih hadiah sama suami, hadiah apa kayak. Seorang ibu melihat anaknya hidupnya pas-pasan dia. Anaknya minta sepeda, sudah lama tidak bisa memberikan sepeda. Sudah umur 7 tahun, 8 tahun. Yang lain sekolah pada naik sepeda. Seorang ibu mikir, bagaimana aku bisa membelikan sepeda anakku, penghasilanku pas-pasan, uang tidak ada. Akan tapi setiap hari ngelihat anaknya jalan sendiri, ternyuh hatinya. Dipeganglah telinganya, ada anting dituruni, dipegang jemarinya, ada cincin dikeluarin, ada kalung kecil pun dikeluarin, dibawa ke pasar, ternyata uangnya pas untuk beli sepeda. Kemudian setelah itu pergi ke pasar, beli sepeda, dibawa pulang ke rumah, ditutupin selimut, anaknya diberi kejutan, sayang, coba kau lihat apa yang ada di kamar itu. Ternyata setelah anaknya membuka selimut, ada sepedanya, girang sang anak. Kemudian di besok harinya anak pergi dengan sepeda. Bagaimana rasanya seorang ibu? Gembira atau gelisah? Gembira, senang lihat anaknya bisa naik sepeda. Padahal antingnya hilang, cincinnya juga hilang, kalung kecilnya juga hilang. Ternyata di saat memberi, kalau dengan cinta, indah. Jadi permasalahan kita adalah di saat tidak adanya cinta. Baik, jangan sampai cinta hilang di hati kita. Kita tidak bicara antara cinta suami istri, kita tidak bicara urusan syahwat. Bicara cinta secara umum, di dalamnya adalah suami istri, bapak, anak, sanak kerabat, saudara, tetangga, dan seterusnya. Ini yang harus kita bangun dalam hidup kita. Jadi ruh
kehidupan kita, ruh keindahan, saripati keindahan dalam hidup kita adalah cinta. Bukan mencintai itu terseksa, bukan. Yang terseksa adalah kalau Anda duduk dengan orang yang Anda tidak cinta. Imam Syafi'i pernah ditanya, wa aktsarun nasu fin nisa'i wa qalu inna hubban nisa'i jahdul bala'i. Orang pada ngomong kalau ada seorang suami mencintai seorang istri, kalau seorang laki-laki mencintai seorang wanita adalah malapetaka. Dijawab oleh sahubbun nisa'i jahda, bukan mencintai seorang wanita itu adalah malapetaka. Walakin kurbu man la tuhibbu jahdul bala'i, akan tapi yang paling tidak enak, terseksa, bencana, malapetaka adalah jika engkau duduk dengan orang yang kau benci dengannya. Duduk dengan orang yang kita benci dengannya nggak enak. Anggap saja begini, saya buat contoh, ada seorang ibu datang ke pengajian terlambat sehingga tidak ada tempat. Toleh sana, toleh sini, toleh sana, nggak ada tempat. Akhirnya ada tempat yang kosong satu, agak depan lagi, alhamdulillah. Apalagi ustadz yang gurunya guru idolanya, senang sekali. Dia langsung meluncur menuju tempat kosong tersebut. Duduk manis, melihat, mendengar sang ustadz berceramah. Tapi baru beberapa menit mendengar ceramah sang ustadz, baru sadar ternyata yang di kanannya adalah orang yang dibencinya. Sudah miring-miring, keringetan dia. Lihat, tersiksalah manusia yang punya benci di dalam hatinya. Pagi ini akan kita pangkas itu kebencian. Tapi ada sebab-sebab datangnya kebencian, kedengkian, permusuhan. Banyak sebab, di antara yang harus kita hindari. Yang harus kita hindari, yang menjadi sebab kebencian adalah kita membiarkan emosi yang bergejolak, gampang tersinggung, sehingga tidak mencoba meredam hatinya, sehingga kalau sama saudaranya saja diomongin jelekit saja langsung wah, sehingga berontak. Reaksi kita yang keras itu pun akan menjadikan orang lain bereaksi keras dengan kita. Kita tahu bahwasanya kita tidak hidup dengan malaikat, kita dengan manusia yang bisa salah semua. Istri bisa salah. Kalau Anda seorang suami menghendaki istrimu malaikat, kau tidak akan menikah sampai kapanpun. Istrimu adalah manusia yang bisa saja pagi benar sore salah. Suamimu adalah manusia yang bisa sore benar pagi salah. Itulah manusia yang sangat mungkin melakukan kesalahannya. Mungkin melakukan banyak kesalahan. Sehingga melapangkan hati kita dengan orang yang bersama kita. Punya ilmu kebal, kata maaf, lapang hati. Lapang hati menjadikan orang mudah menyejukkan diri. Jadi neraka itu jangan dibuat di dalam dirinya sendiri. Gampang tersinggung, gak tahu diri, siapa saya? Capek. Akan tapi ketahuilah, kalau mungkin istri kita ngomong kasar, istri ngomong kasar, ketahuilah seorang laki-laki yang baik, dia tidak akan mencaci istrinya biarpun istrinya layak dicaci. Ketemu judul hatinya. Seorang istri yang baik tidak akan mencaci suami biarpun suaminya layak dicaci. Seorang suami tidak akan memukul istrinya biarpun istrinya layak dipukul. Seorang istri tidak akan berbuat kasar kepada suami biarpun suami layak dikasari. Karena di dalam pribadi orang tersebut sudah ada kemuliaan di dalam hatinya, memandang dengan cinta. Kalau Anda seorang suami menemukan istri Anda melakukan kesalahan kepada Anda, urusan pribadinya, mungkin tidak peduli dengan urusan Anda, atau apa saja ngomong kasar dan sebagainya, Anda pikir dia adalah istrimu. Menahan amarah ini penting sekali. Jangan sampai berkembang amarah ini menggumpal menjadi dendam, dan dendam ini umumnya adalah ingin membalas, setelah itu akan muncul kejahatan di luar sana. Yang semula kejahatan dalam diri kita, hati yang panas, akan diwujudkan dalam reaksi pembalasan. Orang beriman ahli surga disebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah engkau semua menuju surga yang memang disiapkan untuk orang yang bertakwa. Disebutkan di akhir ayatnya adalah wal kadhiminal ghaidha. Ciri penghuni surga yang mendapatkan surga di dunia sebelum di akhirat adalah orang yang mudah al-kadhiminal ghaidha, menahan amarah dan emosi di dalam dirinya. Menahan amarah. Dan menahan amarah ternyata belum cukup. Dalam ayat disebutkan menjadi ahli surga, dengar, tahan amarahmu. Urusan pribadi ya, kita tidak bicara urusan agama Allah dinodai, tidak. Kita urusan pribadi.
Urusan kita diganggu. Kalau urusan agama Nabi Muhammad diganggu, Al-Quran diganggu, Islam diganggu, itu babnya beda. Urusan pribadimu, jika urusan pribadimu diganggu oleh saudara, sahabat, kerabatmu, maka pakai wal kadhiminal ghaidha, tahan amarah di dalam dirimu. Tapi menahan amarah pun belum cukup, sebab amarah yang ditahan itu jika tidak kita hapus, nanti akan muncul pada suatu ketika nanti, menggumpal, meledak pada suatu ketika nanti. Maka setelah wal kadhiminal ghaidha, ini harus berlatih dari semua dari kita. Di saat ada orang yang memicu amarah kita, jika ada orang yang menyulut emosi kita, tahan dulu. Saya mau balas. Oh, ini mau marah. Ntar dulu, stop. Wal kadhiminal ghaidha, tahan amarahmu. Setelah menahan amarah, tidak cukup. Amarah disimpan, nanti dikeluarkan suatu ketika. Tapi tumpangi dengan wal afina 'anin nasi. Aku maafkan engkau. Aku maafkan engkau. Jangan dituruti marahmu, itu marahmu menghantarkan kepada perbuatan yang keji. Kalau amarah dituruti menjadi perbuatan yang membahayakan. Wal kadhiminal ghaidha, setelah seorang hamba menahan diri, menahan amarah, setelah itu wal afina 'anin nasi, memaafkan manusia. Jika memaafkan, apapun, sebesar apapun kesalahanmu kepadaku, aku maafkan karena engkau adalah istriku, karena engkau adalah anakku, karena engkau adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang ajar, demi Allah saya tidak terima sampai hari kiamat. Wah, serem banget tuh manusia. Kok dendam disimpan tuh, mau sakit sampai hari kiamat. Coba kalau kita hapus dengan wal afina 'anin nas, kita maafkan. Setelah itu apa? Ditumpangi lagi yang terakhir, sebab sudah kita cabut itu tumor yang ganas yang menggerogoti hati, itu sudah kita cabut, kadang tumbuh lagi. Afin, memaafkan itu mencabut. Kalau wal kadhiminal ghaidha itu seperti obat penang, obat anti nyeri saja itu. Biar enggak nyeri sakitnya. Ditahan dulu. Tapi setelah itu dicabut, baru nanti dibersihkan akar-akarnya. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Bayangkan. Sudah diganggu, setelah itu memaafkan, setelah itu memberi hadiah. Oh, hebat. Kalau ada orang kurang ajar ngomong nyelekit kepada Anda. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ngambil air wudhu. Ya, datang salam, iya dah. Saya maafkan kamu, tidak apa-apa. Buat pulang. Rekenemu mana? Ini obat mujarab kalau Anda percaya sudah. Kalau Anda marah sama seseorang, kasih duit, beres. Beres, kasih hadiah paling bagus. Lan tanul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Yang paling kau cintai berikan pada dia, langsung luntur kebencian Anda. Enggak akan berubah jadi kebencian. Perangi. Dan lebih dari itu kan dapat pahala. Kok susah banget cari pahala. Sudah dapat pahala, hati semakin sejuk. Daripada dicatat tanggal segini jam begini kau telah kurang ajar kepadaku. Naudzubillah, ada manusia begitu. Ada yang begitu, angkat tangan. Didoain nanti biar cepat sembuh. Itu penyakit tuh. Itu sudah stadium berapa itu kalau kanker tuh? Langsung mati itu orang. Hidupnya tidak enak, semua orang tidak indah. Maka biasakan dirimu adalah diri kita untuk bisa menahan amarah. Baru kalau marah kita kalau urusan Allah dan Rasulnya. Jadi amarah itu bukan harus dipangkas semuanya. Amarah harus di-manage dong. Ada aturannya, ada orang marah. Kalau orang nggak punya marah itu adalah pengecut. Ada orang marah ditata. Marah itu namanya al-ghadab. Al-ghaid. Bahasa Arabnya, marah itu kalau dikawal dengan dua hal akan jadi sifat yang sangat mulia. Marah itu harus dikawal dengan akal sehat sama syariat. Kalau marahmu itu adalah dikawal oleh akal sehat dan syariat, maka akan menjadi satu sifat yang sangat mulia, yaitu syaja'ah, bisa perang di jalan Allah. Tadi bicara Palestina, berangkat ke Palestina. Kalau tidak marah gimana kita perang? Tapi marah dipandu syariat. Perang sama saudara ini bagaimana ini? Sama-sama umat Nabi Muhammad SAW. Sama bapaknya, sama ibunya, sama rebutan waris. Itulah ahli neraka yang berjalan di atas bumi. Memusuhi saudaranya. Ini model apa itu? Wah, kadang-kadang paling banyak sholatnya, paling banyak tahajudnya, paling banyak hajinya, paling banyak umrohnya. Tapi tidak sadar dia bermusuhan dengan saudaranya. Dia membuat neraka di dalam dirinya. Jadi salah satu sebab hilangnya cinta adalah
kita ini gampang menuruti emosi. Karena apa? Emosi yang kita luapkan akan menjadikan orang tidak simpati dengan kita. Dan tidak simpatinya dia dengan kita pun akan menjadikan dia punya reaksi yang tidak menarik. Tambah nggak senang kita. Akhirnya biarpun kakak adik, ternyata yang satu masuk rumah, yang satu keluar rumah. Na'udzubillah. Alangkah terseksanya manusia itu. Itu neraka bagi dia sebelum masuk neraka. Termasuk diantaranya nanti akan kata Birselosi. Termasuk sebab yang lainnya adalah sering membicarakan kejelekan orang dan komentar tentang kejelekan seseorang. Zaman ini zaman komentar. Hati-hati. Zaman Facebook, WhatsApp, terus apa lagi? Medsos semuanya lihat. Orang mudah berkomentar. Sudah Anda jangan berani mengetik, menulis tangan. Karena al-qalam, tulisan itu ahadul lisanaini, salah satu dari dua lesan. Lesan kita yang pertama adalah ini, yang kedua adalah yang kita tulis. Jangan Anda menulis di Facebook semarah apapun dirimu, kecuali bermanfaat untuk Allah dan Rasulnya. Untuk bermanfaat diri kita di hadapan Allah dan Rasulnya. Sekarang orang begitu gampangnya, itu menjadi sifatnya jelek, gampang komentar. Coba saja lihat guru-guru mulia kita misalnya. Sudah yang lain komentar baik, ada saja setannya satu kan. Komentar tidak enak. Sedih kalau melihat seperti itu. Padahal kalau ketemu orangnya nggak kita berani. Tapi sebetulnya dia telah membiasakan dirinya untuk rusak hatinya. Sehingga kalau tidak komentar jelek nggak bisa. Nah, hati-hati, amanat. Jangan gunakan Facebook atau yang lainnya. Jangan Anda komentar. Kalau ternyata Anda melihat orang yang tidak baik, kita minta ampun saja kepada Allah. Ya Allah, ampuni kami semua. Selesai. Dia adalah umat Nabi Muhammad kok. Yang masuk Facebook guru Anda adalah umat Nabi Muhammad. Yang tiba-tiba mengomentari perilaku Anda umat Nabi Muhammad SAW. Dan jangan menulis sesuatu yang tidak baik, berkomentar yang tidak baik. Komentator dasar. Hebat, Masya Allah. Ngomong apa saja, dengan berita ini langsung disampaikan. Termasuk diantaranya nge-share, membuat fitnah. Ulama dengan ulama diadu. Wah, ini paling jahat. Ustadz ini vs Ustadz ini. Kiai ini sama kiai ini, Masya Allah, ini kiai diadu domba, Ustaz sama diadu domba. Lama kerjaannya ngadu domba, yang dia sendiri tidak senang, dia sendiri karena dia tidak senang sudah di neraka, pengen bawa orang sebanyak-banyaknya ke neraka karena dia iblis. Iblis itu kan jatahnya neraka, makanya dia tuh goda kita, iblis tahu. Jangan mau ke bawah masalah komentar-komentar. Ini kami sering sampaikan, Anda jangan komentar tidak baik apapun. Misalnya benar orang itu tidak baik, tidak ada artinya kita berkomentar macam-macam. Macam-macam komentar tingkat, ada komentar tentang pemerintahan, komentar tentang ustadz ini ada kelas-kelasnya, grup-grupnya ini, Masya Allah. Jadi setiap hari tidak ingin nyebarkan salawat kepada Nabi, perbanyaklah salawat, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah, enggak, komentar dok. Sampai ada, saya dengar, tidak usah disebutkan, ada salah satu orang punya status apa? Facebook atau apa? Judulnya ada judul nggak enak sudah, judul komentar jahat, judul iblis. Memang suka komentar dan memang dia trennya adalah untuk menjadi setan dia. Hati-hati ya. Facebook menggunakan untuk kebaikan. Jangan Anda berkomentar atau menjadi orang semakin dekat kepada Allah. Dan jangan membicarakan kejelekan siapapun. Nah, ini termasuk babnya menggunjing juga, menggunjing sebab permusuhan. Menggunjing dosa gede, membicarakan kesalahan saudara kita yang memang benar terjadi adalah menggunjing, menjadikan orang lain tidak suka dengan dia. Kalau saya berbicara tentang kesalahan seseorang yang benar terjadi kepada orang lain, maka orang yang semula tidak tahu menjadi tahu, sehingga mungkin dia menjadi benci kepada dia. Naudzubillah, saya yang menanamkan kebencian. Sehingga dalam ajaran pendidikan dari baginda Nabi, aib dosa-dosa pribadi seorang hamba urusannya dengan Allah hendaknya kita tutup. Jangan bicarakan dosanya seorang hamba kepada Allah. Jangan bicarakan perzinaan seseorang, dosanya menggunjing zina, dosa besar. Kadang satu orang berzina hamil 2 nikah, satu kampung tahu semuanya, berarti semuanya membicarakan dia dan dosa semua masuk neraka semuanya. Akan tapi menjadilah Anda orang yang menutup aib siapapun yang melakukan kesalahan. Urusan kepada Allah. Orang berzina diajari untuk menutup aibnya, cuman kadang menjadi bahan guncingan. Oh itu ya,
Aduh sama, ibunya dulu juga gitu percis. Nah, saya ibunya di bawah. Akhirnya sak kampung, wah dasar kota itu yang banyak, sudah biasa kota itu. Sak kota digunjing semuanya, gimana minta maafnya dia? Dasar hati busuk, ya begitu. Dan itu bukan Anda, adalah hati yang baik insya Allah. Jangan berani membicarakan kejelekan siapapun. Bahkan ini, kalau seandainya ada orang konsultasi kepada saya tentang sebuah kejadian, tatanya dia lupa membicarakan tentang aibnya dia, mungkin dia kepleset pada zina. Saya haram cerita kepada istri saya. Tidak haram cerita kepada orang yang dekat kepada saya sekalipun. Dan lagi-lagi karena kurang ilmu dan kurang hati-hati, gampang cerita. Tahu enggak? Na'udzubillah. Kalau sudah biasa membicarakan kejelekan orang lain, kadang-kadang yang dibicarakan bukan orang lain, suaminya. Datang kantor, duduk. Di rumah, belum apa-apa, sudah cerewet, rame. Oh, istri ke kantor ngomongin suaminya, belum apa-apa, duduk. Yang dibicarakan suaminya. Model apa itu? Itulah pencari neraka di dunia, tidak indah hidupnya. Suamimu manusia, bukan malaikat. Dia punya kekurangan, tidak harus kau sebar di kantor. Istrimu manusia, punya kesalahan, tidak harus kau sebar di kantor. Dan kadang ngomonginnya pun halus. Status atau DP, saya kurang paham dunia media sosial. Kalau ada di tulisannya itu apa namanya? Status ya? Atau DP? Status, baik. Seorang perempuan tiba-tiba ngomong, semoga saya bisa menjadi istri yang sabar. Ini kan kurang ajar sebetulnya. Ngapain kamu ngomong gitu? Orang lain paham, berarti suamimu kurang ajar. Kan gitu. Hati-hati itu, statusnya diberesi itu. Kadang tidak sadar itu. Ungkapan, tidak perlu sesuatu undang-undang diungkapkan seperti itu. Nggak sadar, itu sebetulnya juga menggunjing, menjadi sebab bermusuhan. Kalau suamimu dengar apa? Bukan tambah cinta, tambah benci. Coba kalau tiba-tiba misalnya suaminya marah setiap hari, DP-nya tambah indah. Wajib bagi seorang wanita senantiasa bersyukur kepada suami. Wajib bersyukur. Hati-hati, nasihati. Suami adalah imam kita, suami ini. Padahal suaminya baru marah-marah ke dia. Suaminya ngelihat intip DP-nya. DP-nya gitu, aduh kapok deh, saya besok nggak mau marah-marah lagi. Karena bener DP-nya atau statusnya. Statusnya malah memicu emosi. Jomblo. Merendahkan dirimu sendiri, kalau dirimu tidak laku gak usah lapor. Biasa ya. Baik, banyak hal yang tidak kita sadari ternyata memicu permusuhan. Ngomongin kejelekan orang baik secara langsung atau tidak langsung, pakai isyarat kadang. Hentikan mulai detik ini, Anda jangan komentar yang jelek. Jangan komentar yang jelek. Jangan buat status atau DP yang tidak pantas, tulisannya yang benar deh. Yang ada bau nasihat, ada manfaat untuk orang lain. Kalaupun kita punya permasalahan, ketahuilah permasalahan diselesaikan untuk diumbar. Bahkan mungkin ada yang bertanya gimana hukumnya curhat. Curhat itu apa sih? Curhat itu untuk cari solusi. Kalau curhat tok namanya gunjing. Ada orang mukanya muka curhat. Di sebuah perusahaan atau kantor Anda muka curhat, apalagi mesti lagi ngomongin dia lagi. Ada muka curhat. Kita akan diperkenankan curhat adalah menyampaikan permasalahan kepada orang yang dalam dugaan kita akan menyelesaikan permasalahannya. Bukan setiap orang harus dikasih tahu. Baik, membicarakan orang lain. Hati-hati ya, tolong jangan ngetik. Ada amanat, ada tulisan, ada catatan di hadapan Allah. Ada catatan amal. Anda menulis satu kalimat yang jelek, tidak akan Anda sadari sampai dikatakan orang tidak menyadari kalau dia mengucapkan kalimat, ternyata dengan kalimat itu akan direndahkan di dasar neraka jahanam. Nabi pernah menyebutkannya. Dan kalimat termasuk menulis. Anda tidak sadar menulis satu kalimat ternyata menjadikan Anda terjerumus dalam neraka jahanam karena omongan jelek, omongan gunjingan, menjelekkan orang lain. Hati-hati. Begitu sebaliknya, ada satu amalan yang tidak disadari oleh seseorang atau kalimat yang diucapkan oleh seseorang tidak disadari, ternyata itu kalimat menjadikan dia terangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini yang pertama adalah jangan banyak komentar, sebut kebaikan seseorang. Jadi jangan membicarakan kejelekan seseorang. Kemudian setelah itu nanti masuk bab menggunjing, mengadu domba dan sebagainya. Mengadu domba.
Maka di sisi lain, Anda jangan mudah percaya jika mendengar berita dari orang lain tentang kejelekan orang yang Anda kenal. Itu pengadu domba. Seorang istri mendapatkan telepon dari seorang perempuan yang lain. Neng, lagi di mana? Lagi di rumah. Suamimu di mana? Kerja. Kerja apa kerja? Kerja kok. Aku lihat suamimu tadi masuk pakai baju merah kan? Iya. Kenapa sih? Saya tadi ngelihat dia sama perempuan. Yang benar, kalau ngomong ke rumah aja. Iblisnya diundang di rumah. Ada model wanita gitu tuh. Sampai di rumah tuh ngomongnya kayak ada apa itu, kayak dapat duit berapa miliar gitu. Bisik-bisiknya Masya Allah, mau neraka aja nyiksa dia. Maka jangan mudah percaya. Kalau Anda ada orang fitnah Anda, merusak Anda, Neng, suamimu di mana? Ada kok, kerja. Kerja apa kerja? Kerja, Neng, kenapa? Tadi saya ngeliat dengan seorang perempuan, matamu yang buta. Suamiku orang baik, orang soleh. Enggak benar, demi Allah, ala kamu semua bohong. Pasti Anda ragu-ragu setelah itu kan? Nggak pakai sumpah. Nggak ada ilmunya. Kalau ragu-ragu, tabayun, bertanyalah, engkau akan dijawab. Jangan kau tuduh, dia akan ingkar dan marah. Beda ya. Makanya kalau sudah dengar berita gitu, suami datang, Bang, dari mana Bang? Kerja. Alhamdulillah, ngomongnya apa ke sana ya? Lah kan nuduh, nggak enak begitu. Itu adalah bahasa komunikasi yang indah nih. Kadang-kadang itu bisa nuduh. Apa ke sana ya? Mana? Baju merah kan banyak orang pakai baju merah. Dan bisa saja orang tadi memang kerjanya ngadu domba kan. Makanya bertanya. Saya selalu ngimbau kepada siapapun kalau punya permasalahan dengan pasangan atau siapapun, jangan main tuduh, tapi bertanyalah, engkau akan dijawab. Bang, dari mana Bang? Oh, saya baru kerja. Kadang ini perempuan itu kasih jawaban yang benar gak mau. Enggak mungkin. Loh, itu gimana? Minta bagaimana jawabannya? Baik. Ini adalah permasalahan yang sering ditanamkan. Itu iblis yang merusak. Berita-berita kayak begitu. Saya sambil contoh, Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri adalah seorang imam. Hampir ngisi pengajian semacam ini, tiba-tiba ada yang bertanya, ya Imam, sungguh mengagumkan pengajianmu. Terenyuh merasuk di hati. Cuman sayang, orang alim tuh kalau ada yang ngeritiki senangnya luar biasa. Sayang apa? Kurang apanya? Biar saya benahi. Cuman sayang Imam, kenapa kiai yang di sebelah sana itu kok selalu mencaci kamu dan memusuhi kamu? Kirain mau ngkritiki, omongannya ndak enak atau kurang bagus. Rupanya ngomongin bahwasanya ceritakan kalau ada kiai lain yang membenci Imam Hasan Basri. Tarik nafas Imam Basri, tunggu sebentar. Dipanggil muridku sini. Aku punya tamu istimewa ini. Dia berkata bahwasanya kawanku yang ada di sana setiap hari nyaci maki saya dan ngolok-ngolok saya. Pak, terima kasih atas informasinya. Cuman sekarang begini, kalau memang Bapak bohong, Anda akan dipukul oleh murid-murid saya. Kalau bohong akan dicambuk. Sumpah, enggak Imam, demi Allah, saya dengar. Kalau sekarang, saya rekod nih. Ada videonya kalau hari ini begitu. Demi Allah Imam, saya dengar dengan telinga saya sendiri. Pokoknya kalau sampai kamu bohong, karena saya tidak senang orang bohong di sini. Ini majelis mulia. Demi Allah Imam, saya tidak berbohong. Saya dengar dengan telinga saya sendiri. Baik. Dan jika omonganmu benar, engkau pun harus dicambuk karena engkau telah mengadu domba antara aku dengan dia. Pilih mana? Kalau dia mengatakan bohong, kalau benar, cambuk. Enggak ada perlunya. Saya lebih senang kalau saya tidak mendengar orang mencaci saya. Berarti kamu telah menanamkan kerusakan di hati saya. Biar saya marah dengan dia. Engkau adalah kiriman setan. Kan menjadikan marah. Contoh saya ada, Buya, ada ustadz sana musuh Buya. Loh, saya kan jadi gak enak. Berarti kamu setan, dikirim setan. Saya tidak pengen dengar berita yang tidak enak. Saya pengen derita kebaikan. Baik, ustadz baik. Kalau ada yang marah dengan saya, jangan ceritain ke saya. Biarpun saya tetap bisa cium tangannya, kan enak. Kenapa kamu datang ke sini lah itu? Kadang kita lebih senang kalau berita yang negatif. Wah, tahu enggak ustadz itu? Wah, kenapa? Enggak tahu saya. Wah, tambah sombong. Ngomongin saya. Astagfirullahaladzim. Wah, astagfirullahnya bukan istighfar. Istighfarnya istighfar sombong. Subhanallah. Orang dakwah kok dicaci maki. Kalau kita dicaci, alhamdulillah mengangkat derajat kita. Semoga Allah mengampuni. Yang mencaci juga umat Nabi Muhammad kok. Kenapa kita harus marah? Pegang dia.
Kalau dicaci pribadi saya enteng. Saya maafkan orang mencaci saya maafkan orang yang mengolok saya maafkan orang yang mengambil hak saya maafkan. Kan dia adalah umat Nabi Muhammad SAW. Saya tidak ingin ada umat Nabi Muhammad masuk neraka. Ini diantara sebab-sebab permusuhan. Banyak sebab permusuhan. Itu bisa buat silsilah nanti. Hari ini. Biar kita terhindar dari sebab permusuhan. Jangan dianggap sepele ini. Gampang dengar kuping bolong, nggak pakai filter, itu bahaya sekali. Akhirnya gampang kena fitnah. Sudah kupingnya nggak kena filter, setiap hari lewat internet. Bukan ilmunya dari ustadz. Internet, berita WhatsApp, share dari asal orang. Akhirnya musuh semuanya. Akhirnya apa? Kiai setan, kiai iblis, kiai ini, ustadz ini. Semua dibenci. Karena ada ustadz ini, ada yang benci. Dia dengar yang benci. Ustadz ini baik, ada yang benci. Dia dengar yang benci. Nggak punya guru dia setelah itu. Baik. Langsung saja, ada waktu ini. Bagaimana kita untuk menyelesaikan itu semuanya? Menjaga cinta agar senantiasa abadi. Singkat. Karena waktu. Yang jelas ada beberapa sebab tadi. Suka bicarakan kejelekan orang. Dan suka dengar. Anda jangan dengar. Kalau dengar kisah itu, lihat. Kisah iman itu. Makanya kalau kita itu biasa dengar fitnah. Biarpun Anda duduk dengan Nabi. Anda akan jadi Abu Jahal. Abu Jahal dan Abu Bakar As-Siddiq. Ini kisah yang sering kami hadirkan. Abu Jahal itu dengar informasi dari Nabi kalau dia di Isra Mi'rajkan. Abu Jahal itu semula juga percaya. Cuman dia akan mengambil sisi lain. Memang saya percaya, tapi orang lain mungkin tidak percaya. Sehingga waktu dengar berita Nabi Isra Mi'raj, senang Abu Jahal. Ini akan aku beritahu orang Mekah, dan orang Mekah akan tertawa. Kenapa kok nggak ada yang percaya kalau ada orang bisa berjalan dari Mekah ke Palestina dalam satu malam? Berita disampaikan kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Hei Abu Bakar, ada berita baru untukmu. Berita apa? Saya mau tanya kepadamu, kalau ada orang pergi ke Palestina dari Mekah itu butuh waktu berapa hari? 35 sampai 40 hari perjalanan onta. Abu Jahal ngomong, ya saya juga begitu. Bingung Abu Bakar ini. Orang tanya berapa, setelah itu jawab saya juga begitu. Maksudmu apa Abu Jahal? Iya, ini ada orang gila akhir-akhir nih. Gila bagaimana? Masa dia ngomong pergi ke Mekah kok cuma semalam? Gila enggak itu? Ya enggak mungkin lah, kata Abu Bakar Siddiq. Ya enggak mungkin masa ke Mekah cuma semalam. Iya, ini benar-benar gila tuh orang. Cerita kalau saya dari Mekah ke Palestina cuma semalam. Lalu Abu Bakar bertanya, memangnya siapa orangnya kok berani ngomong begitu? Ini Abu Jahal sudah senang, ini kayak punya kawan nih. Abu Bakar bakal keluar dari Muhammad ini. Kamu pengen tahu Abu Bakar? Iya, siapa? Orang yang berkata bahwasanya dia bisa melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina hanya semalam. Aku dengar dengan kuping saya sendiri karena dia ngomong di hadapan saya. Kata Abu Bakar, siapa dia? Dia itu adalah Muhammad bin Abdullah yang kau agung-agungkan. Jadilah Anda Abu Bakar. Apa reaksi Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Reaksi beliau bukan langsung prasangka buruk dengan Nabi Muhammad. Akan tapi yang beliau lakukan pertama kali adalah menepis ahli fitnah. Biarpun beliau belum percaya karena yang ngomong Abu Jahal, tapi langsung ditutup mulutnya Abu Jahal. Hei Abu Jahal, kalau yang ngomong adalah Nabi Muhammad, ngomong apa aja aku percaya. Ngerti enggak kamu? Nah, ini adalah kecerdasan Abu Jahal, ditutup mulut yang orang yang suka menyebar fitnah. Jangan malah dituruti terus. Biarpun di dalam diri Abu Bakar belum percaya. Bagaimana bisa percaya wong yang ngomong siapa? Abu Jahal. Baru setelah itu tabayun, klarifikasi. Bergegas ke Nabi, ya Rasulullah, apa benar engkau bercerita kepada Abu Jahal bahwa engkau melakukan perjalanan dari Mekah ke Palestina cuma semalam? Sayyidina Nabi menjawab, wahai Abu Bakar, bukan hanya dari Mekah ke Palestina, tapi aku diangkat oleh Allah ke atas langit ketujuh dalam waktu semalam. Ya Rasulullah, saat ini, detik ini aku percaya karena yang mengucapkan adalah engkau. Kalau tadi mah belum, yang ngomong siapa? Abu Jahal. Itulah orang cerdas. Pokoknya kalau ada orang berbicara tentang kejelekan saudara, sahabat, kerabat Anda, itu iblis yang dikirim. Jangan percaya, kau iblis. Biar Anda aman punya hati. Hati aman, ini perlu kita menjaga hati. Kalau Anda gampang dengar, WA-nya dibuka sebuah,
Di kalangan orang-orang yang katanya ustadz pun kita juga pernah keluar, semoga Allah mengampuni. Kalau saya tidak menyebut namanya, ada orang mengatasnamakan ustadz, tiba-tiba saya masuk di dalamnya. Saya tidak banyak kenal dengan mereka. Di dalamnya gunjingan semuanya, saya keluar. Saya takut ke bawah, saya punya kuping, mata saya dengar, otak saya mikir. Wah, mencaci maki si fulan ustadz ini, ustadz ini. Tidak, soal itu. Saya keluar saja lebih baik. Saya punya hati, saya manusia yang bisa terpengaruh. Saya tidak mau dengar. Dan lebih aman lagi adalah setelah setahun lebih saya tidak megang HP, lebih enak lagi tidak dengar macam-macam. Wah, aman itu ya. Wah, cerita ini permusuhan ditanamkan oleh, apalagi sekarang dunia media ini. Tadi bicara media, tadi saya dengar media. Media itu ngerusak. Media ini kalau tidak dipegang oleh orang beriman, lihat bisa merah jadi putih, orang baik jadi jelek. Itu media. Wah, Anda hidupnya dengan media sosial. Beritanya setiap hari, walau khusuk baca Qurannya tidak pernah 1 jam. Tapi kalau WA ini 2 jam, setengah 4 jam itu biasa. Sampai tengkuknya itu bungkuk. Innalillah. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Baik, sekarang kita ingin menumbuhkan cinta. Langsung saja, ada beberapa menit, nanti ada tanya jawab katanya. Untuk menumbuhkan cinta dan memangkas kebencian sederhana. Pastikan detik ini juga Anda biasa mendoakan saudara Anda. Itu adalah umat Nabi Muhammad. Doakan yang baik. Artinya jika Anda disakiti oleh seseorang, Anda dijailini oleh seseorang, Anda dizalimi oleh seseorang, Anda punya toko kecil, lalu tetangga Anda tokonya gede, toko Anda, bayangkan dulu, biar Anda bisa menjawab nanti. Anda punya toko kecil, yang belanja sehari hanya 100.000, 200.000, tetangga Anda tokonya gede, yang belanja adalah ratusan juta. Anda bisa ndak doa begini, ya Allah, toko tetanggaku yang gede ini semoga semakin kaya. Bisa ndak doa gitu? Nah, kok masih mikir? Ada orang pinjam duit kepada Anda, ndak balik-balik lagi. Pinjam uang nggak kembali-kembali. Sudah hari yang ditentukan nggak kelihatan lagi. Dicari ke rumahnya nggak ada, tapi sandalnya ada. Setelah itu kepergok di belakang dari kamar mandi, katanya nggak ada. Sudah begitu dia sambil nutup kerudungnya, ini kelihatan kalungnya gede-gede. Melengos lagi, tidak nemui lagi, marah enggak? Bisa enggak Anda doain, ya Allah, semoga orang itu kau beri hidayah, semoga kau beri rezeki yang banyak. Bisa enggak gitu? Belum bisa. Belum bisa. Ada virus di dalam hatimu. Umat siapa itu? Nabi Muhammad. Di samping virus di hatimu dan virus di akalmu. Bagaimana virus di akalmu? Coba. Kalau Anda sama-sama doa, pilih doa mana? Kalau Anda doanya begini, enak dikabul Allah. Ya Allah, semoga Allah kau lembutkan hatinya, kau rezeki yang banyak, biar bisa bayar utang. Enak enggak? Kalau Anda doain doa yang jelek, kurang ajar, terkutuk, masuk neraka, tambah nyungsep. Nah, kalau nyungsep benar nggak bisa bayar utang. Kadang kita akalnya pun nggak jalan, kita nggak mikir. Doain orang itu doain yang bahaya. Marah sama orang, semoga masuk neraka. Kalau ahli neraka itu kan jahat. Anda tahu tetangga Anda itu berbuat salah kepada Anda, hanya ngerusak pagar saja. Atau hanya daunnya itu ke rumah Anda. Atau pokoknya ada binatangnya masuk ke rumah Anda, kambing yang rusak sedikit saja langsung, wah kutuk dasar tetangga, ahli neraka, bejat, wah didoain macam-macam dikutuk. Dulu itu jahatnya hanya ngerusak pagar, cuman karena Anda doain jelek dikabul oleh Allah, besok nyolong. Rugi loh ya, ini secara akal ya. Secara batin itu umat Nabi Muhammad. Maka mulai detik ini, jangan biasakan Anda mendoakan jelek kepada siapapun. Jangan. Kalau Anda disakiti oleh seseorang, ya Allah ampuni dia ya Allah. Jangan kau hukum karena dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yakinkan diri Anda kalau ada orang berbuat salah kepada Anda, urusan pribadi Anda, pastikan buka hati Anda. Tapi ada orang yang Masya Allah pengen menyimpan penyakit ini sampai mati. Tulis di agenda. Kalau sudah kalimat jelek itu dikasih bintang. Lah ini kok setan yang nyuruh kasih bintang itu? Ada? Kasih bintang WA. Kalimat nyelkit dari tetangga saudara dikasih bintang. Untuk bukti. Bukti apa? Nggak bisa dibawa masuk surga itu. Ada orang berkata, aku demi Allah akan aku tuntut sampai mati. Nuntut sampai mati. Demi Allah saya tidak akan mau menuntut siapapun. Jika ada orang berbuat salah kepada saya, urusan pribadi saya tidak akan menuntut. Saya lebih senang kalau Allah berikan pahala kepada saya. Nuntut itu capek. Orang hidup dengan cinta itu indah nanti di akhirat. Coba Anda baca.
Kalau orang hidup di dunia dengan cinta, indah di akhirat. Diseru oleh Allah, ainal mutahabuna bi jalali. Mana orang hidup di dunia dengan cinta karena aku? Al yauma udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Hari ini akan aku beri perlindungan, beri payung di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan dariku. Sehingga orang yang hidup dengan indah di dunia dengan cinta nanti akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang khusus, kemudian akan digiring di padang mahsyar dengan cepat, yang dikatakan bagi orang munafik, orang kafir, padang mahsyar itu puluhan ribu tahun dilewati. Tapi bagi orang hidup dengan cinta karena Allah, saling mencintai itu ma bainadz dzuhri wal asri, seperti antara waktu zuhur dengan asar. Yang mau nuntut kemana? Kalau saya nuntut takut ketinggalan, mending tidak usah nuntut. Yang penting pokoknya di akhirat lebih cepat deh saya masuk surga. Gitu saja. Ngapain kita menyimpan dendam? Untuk apa? Dendam bikin sakit. Sakit hati. Sakit koreng saja gak ada orang biar, oh koreng ini biar aku biara, jangan hilang. Lumayan buat garuk-garuk. Gak ada. Bagaimana sakit di hati dibiarkan? Jangan sakit hati, hilangkan dengan doa. Kurang ajar benar tuh orang. Nanti malam awas habis tahajudan, ya Allah itu orang kurang ajar, berikan rezeki yang banyak, yang baik. Soalnya anak-anaknya baik-baik. Allah, kalau Anda melatih dengan doa semacam itu luar biasa. Berat atau tidak? Berat. Namanya operasi itu. Namanya operasi kelas berat. Namanya operasi harus pakai obat bius. Kalau nggak pakai obat bius nggak bisa. Ibu yang disesar nggak pakai obat bius berani? Tidak berani. Maka sekarang saya kasih obat bius agar Anda pasti setelah pulang dari tempat ini Anda pasti bisa mendoakan orang yang jahat kepada Anda. Baru istimewa nanti. Mau? Kasih obat bius. Ada dua obat bius. Yang pertama, hadis Nabi SAW. Ma min abdin muslimin yad'u li akhil muslimi ala dhahril ghaibi illa wa qala al malaku wa laka bimithrin. Tidak ada seorang mukmin, seorang muslim mendoakan saudaranya di saat saudara itu tidak ada di hadapannya. Yang makna tidak ada di hadapannya, mungkin dia jauh atau lagi bermusuhan. Kalau Anda mendoakan orang yang lagi nyakiti Anda, kurang ajar kepada Anda, malaikat langsung menjawab walaka bimithrin, kamu duluan, kamu mendapatkan yang serupa. Sehingga dikatakan para ulama, doa yang sangat mudah dikabul adalah jika engkau mendoakan orang-orang yang kurang ajar sama Anda. Jadi Anda punya hajat apa? Jadi kalau ada orang kurang ajar kepada Anda, pinjam duit nggak balik-balik, ngomong nyelekit, menfitnah, nanti malam ya alhamdulillah dapat senjata untuk dikabul doa saya. Nanti malam saya doain, ya Allah semoga rezekinya banyak. Malaikat menjawab, kamu dapat duluan. Ya Allah semoga suaminya sayang, karena suami Anda sering dimarahi suami misalnya. Ya Allah semoga suaminya tambah sayang kepada dia, ya Allah. Malaikat menjawab walaka bimithrin. Dan yang menyebutkan ini Nabi, dan ini mujarrab. Yang tadi yang tokonya toko Anda kecil, toko tetangga gede, doain toko tetangga susah kan? Bahkan kadang-kadang egonya, ngapain doain tetangga, mending doa sendiri. Nah, itu doa tidak dikabul, doanya orang egois. Doanya egois, doanya iblis. Aku, ya Allah semoga anakku menjadi anak yang baik, semoga rezekiku banyak. Anak tetangga gimana? Entar dulu ya Allah, yang penting anak saya. Egois. Tidak akan dikabul doanya orang egois. Tapi doa dengan cinta indah. Bahkan kalau seandainya Anda sibuk mendoakan anaknya orang yang memusuhi Anda dengan doa kebaikan, lalu Anda lupa mendoakan anak Anda, maka yang baik duluan adalah anak Anda. Jaminan dari Nabi. Sudah mulai reda berarti, kayaknya bisa saya doain. Tapi masih ada egoisnya. Jadi doain orang lain untuk diri sendiri ya, masih. Nah, tidak apa-apa. Pokoknya latih begitu. Jadi Anda yakin, ada orang kurang ajar kepada Anda, jangan dituruti dengan emosi dan hawa nafsu, lalu mendoakan doa-doa yang jelek. Akan tapi ingat, doa, bahwasanya Nabi bersabda, kalau kita doakan dia, maka akan dikabul untuk kita. Sampai dikatakan apa? Ada doa yang sangat mudah dikabul oleh Allah, tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah. Yaitu doa dengan cara mendoakan orang lain yang tidak ada di hadapan kita, atau yang lagi berseberangan pendapat dengan kita, yang bermasalah dengan kita. Ada orang kalau mau doa, nanti saya mau pergi umroh, mau doa di sana, ngapain lama-lama nunggu umroh? Ya kalau punya duit. Bahkan ini lebih dahsyat daripada doa di depan multazam tapi hatinya tidak benar. Ingat, lumayan obat bius. Insya Allah mulai bisa ya? Bisa ya? Masih berat? Ibu udah mau dikabul doanya? Lebih mudah dikabul mendoain orang lain daripada doa untuk diri sendiri. Dan sebetulnya Anda setiap hari juga begitu kalau bicara salam. Setiap hari Anda doain orang lain, cuma Anda tidak sadar.
Coba waktu sholat, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, salam sejahtera untuk kami semuanya. Anda pun tidak pakai pengecualian. Biarpun Anda marah sama bibi dan tetangga, ya Allah, nggak ada orang ngomong assalamu alaina, ya Allah berikan keselamatan, kesejahteraan kepada kami kecuali tetanggaku yang itu, ya Allah. Nggak ada. Cuman dasar doa kita itu nggak pernah disadari, maka nggak baik-baik kita. Hari ini kita berubah. Jangan mencaci orang. Jangan mendoakan yang jelek. Doakan yang baik. Doa-doa yang baik. Obat bius yang pertama, kurang tinggi dosisnya. Kurang tinggi, masih kurang, masih terasa sakit. Pastikan setelah itu pulang Anda doain orang lain. Allah akan kabul buat Anda. Ustadz, doakan ustadz lain. Ya Allah, semoga ustadz seberang ini, sebelah ini, majelisnya semakin gede, muridnya banyak. Nah, ustadz juga ngiri loh ya. Allah, kalau dia banyak jamaahnya, nanti hilang jamaah saya. Bisa ngomong gitu nanti. Doain ya Allah, semoga majelisnya semakin banyak, makmur, istiqomah, ahli surga semuanya. Doain begitu. Bangunannya semakin gede. Ya marah nggak apa-apa, doain. Perang itu setan. Ibu juga begitu, tetangganya tokonya gede, doain. Semoga tokonya semakin besar, orang kaya ahli surga. Anda berat. Karena memang berat ini. Itu obat bius. Buya, dosisnya kurang tinggi. Baik. Karena terlalu berkarat itu penyakitnya dalam stadium 12 itu. Bukan 4 lagi, bukan 5 lagi. Sudah akut penyakitnya. Sudahlah, baik. Ada obat bius yang selanjutnya adalah, Anda cinta Nabi Muhammad atau tidak? Cinta. Anda sadar kalau Nabi cinta kepada Anda? Nabi itu tidak rela kalau Anda masuk neraka. Nabi tidak ingin ada umatnya masuk neraka. Lo Anda ngaku cinta Nabi lah, kok rela umat Nabi Muhammad masuk neraka? Sudahlah, semarah-marahnya Anda doain begini saja. Ya Allah, kurang ajar, duit saya diambil, harta saya diambil, tanah saya diembat. Ya Allah, jangan sampai dia masuk neraka ya Allah. Jadikan ahli surga. Repot ya. Ini guyonan obat biusnya. Tapi kadang mujarab betul. Gini aja Bu, kalau Anda semarah apapun pada seseorang, sama adik marah. Ya Allah Bu ya, memang kadang-kadang kalau memaafkan dia bisa. Tapi saya ngelihat mukanya nek. Dia terlalu besar kesalahannya, sambil nangis ngomong tidak kuat. Terlalu besar kesalahannya. Baik, kalau kamu melihat mukanya nek, jangan kamu lihat. Terus minta aja nomor rekeningnya, nanti saya kirim duit, gitu loh. Belum bisa. Memang pelajaran ringan tapi berat hari ini ya. Ringan tapi berat. Kalau Anda tidak bisa mengamalkan, bubar, tidak usah ngaji habis ini. Untuk apa ilmu kalau tidak diamalkan? Praktekkan sepahit apapun. Wong operasi aja berani kok untuk jasad. Bagaimana untuk bersihkan hati gak mau? Untuk operasi jasad, dan dibelah kepalanya, dadanya. Untuk jasadnya biar sembuh. Itu saja mau bayar lagi. Ini untuk bersihkan hati agar selamat, agar dunia ini kita seperti di surga. Dan di akhirat masuk surga kok gak mau. Baik, kalau Anda marah dengan siapapun, doain ya Allah, jangan sampai dia masuk neraka, jadikan ahli surga ya Allah. Masih berat, gini saja caranya. Ya Allah, ini guyonan tapi beneran. Ya Allah, surgamu kan luas ya Allah, saya enak melihat mukanya dia. Yang penting jangan masuk neraka, masuk surga, tapi tolong surga sebelah sana, saya sebelah sini ya Allah. Kalau Anda masih nggak bisa keterlaluan, mungkin Anda tidak di surga, di neraka tempatnya. Wong surga Allah luas, kok pelit banget sama surga Allah. Surga Allah itu luas. Arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Lah kok doain masuk surga susah bener tuh, mau jadi apa kita ini ya? Sama-sama orang Islam mengutukkan ahli neraka, masuk neraka, dua. Terus ini surga siapa? Ente sama siapa? Ini ada kebencian atas nama agama tuh ada. Selebihnya adalah kita mandang orang di luar Islam dengan cinta. Rindu agar dia masuk agama dengan rahmat. Ini saja, mungkin ada waktu seperempat jam yang mau ditanyakan, dipersilahkan sebelum yang mulia Kakanda dan guru kita, pembimbing kita, Hakim datang, kita beri kesempatan tanya. Tapi saya tanya, bisa diamalin enggak? Doa. Yang pertama doa sama, pokoknya doa, ini paling inti. Doa. Doakan Anda, apa yang Anda ingin, doakan dengan doa kebaikan. Itu yang paling pertama. Kemudian selebihnya, satu, agar tidak menjadi benci, jangan biasa komentar yang jelek. Sama jangan ngomongin orang lain. Satu, jangan komentar atau jangan ngomongin. Yang kedua, jangan golong kupingmu. Jadi jangan gampang nerima omongan orang, agar hatimu itu terjaga. Baru setelah itu kalau tiba-tiba ada amarah pada seseorang, langsung tumpangi dengan doa. Jangan ditunda nanti, tapi berat, doain sekarang mumpung lagi marah-marahnya, pahalanya lebih gede, mudah dikabul oleh Allah. Utangku banyak ya Allah, semoga orang kurang ajar kepadaku, kau bebaskan utangnya. Ada jalan nanti. Cukup insya Allah, silakan yang mau ditanyakan. Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau nanya berkaitan dengan menggunjing tadi. Bila ada pasangan yang sudah bercerai, kemudian ada orang bertanya, cerainya kenapa gitu. Nah, salah satu dari mereka menjawab apa adanya, apakah itu termasuk menggibahi mantan pasangannya itu? Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Suatu ketika ada orang punya rumah tangga itu ribut terus. Akhirnya apa? Setiap ribut ditanya sama tetangganya. Dia nggak bisa ngomong. Akhirnya tanya Sayyidina Umar bin Khattab, Khalifah, saya punya rumah tangga kan nggak tentrem. Tapi tetangga saya selalu usil pengen tanya, kenapa kamu kenapa? Jawab, kata Umar. Jawab, itu urusan pribadi keluarga kami. Minggu depan cerai. Setelah cerai orang ribut lagi. Akhirnya tanya lagi, kenapa kamu cerai? Saya nggak bisa jawab, ya Khalifah. Gimana jawabnya? Datang ke Sayyidina Umar, Sayyidina menjawab, jawab, itu bukan urusanmu. Yang pertama setelah lagi rumah tangga bilang ini urusan pribadi. Di saat pisah bilang apa? Bukan urusanmu. Artinya apa? Jangan royal cerita. Bahkan lihat, imsak bima'ruf atau tasrih bi ihsan. Dalam Islam adalah lihat, jika memang engkau dipertemukan dalam pernikahan, baik-baiklah dirimu. Tapi kalau ternyata harus terjadi perpisahan, bi ihsan dengan cara yang bagus. Sehingga seorang suami memberikan mut'ah, hadiah, penyenang hati, agar tidak berlarut kekecewaannya. Pun demikian tetap kita jaga kehormatan, karena apapun itu adalah ibunya, anak-anaknya, atau suami bapak dari anak-anaknya. Jangan ajari anakmu menggunjing bapaknya. Anda mungkin seorang janda, jangan ajari anakmu benci kepada bapaknya. Kalau anak bertanya kenapa mama papa berpisah, jawab, Allah belum menentukan, nak. Terus memang ada masalah, bapakmu baik, saya baik. Beri contoh, pada zaman Nabi pun juga ada. Zaid bin Harithah baik, Zainab baik, tapi dipisah oleh Allah. Jadi ini karena memang jodoh, nak. Bapak jahat ya? Oh enggak, papamu baik. Coba, ini kan tulisan yang baik. Kalau oh iya papamu tuh masya Allah, udah habis. Setiap hari gunjing. Akhirnya grup-grupan, sehingga anak pertama sama bapak, anak pertama sama ibu. Ini dua kubu, besok pakai bom. Nggak boleh, jadi tidak semestinya. Dan kalau ada seorang janda, Anda ditanya oleh seseorang, lah biasanya itu royalnya kepada siapa? Royalnya kepada orang yang diharap. Ada yang mau ngelamar, dan mereka wah ini royal, wah habis, oh suami saya begini, saya terzalimi hidup saya, 16 tahun hidup saya capek. Nangis di depan orang yang mau ngelamarnya. Tidak boleh. Anda tidak boleh cerita tentang masa lalumu, masa lalu pasanganmu. Urusannya dengan Allah. Kalau dia jahat urusan dengan Allah, mungkin sudah diampuni Allah. Bahkan mungkin dia pernah menyeleweng, berzina sekalipun. Berzina urusannya dia dengan Allah, mungkin tangisnya di malam hari sudah menjadikan dia hapus dosanya. Tidak perlu seorang istri menceritakan bekas suaminya. Tutup. Dan itu termasuk menggunjing, tidak perlu. Kalau ada yang bertanya kenapa kamu bercerai, tidak cocok, selesai. Loh nanti calon suami saya yang baru nggak mau dengan saya. Loh kalau dia selalu menghendaki menggunjing dia, berarti calon suami udah nggak baik. Dia akan semakin kagum dengan Anda yang berkata kami berpisah baik-baik. Dia baik. Alhamdulillah, kalaupun ada kesalahan mungkin di saya, selesai. Jangan, kadang-kadang kita pengen merayu, biar kita dianggap lalu menjelekkan pasangan, itu sudah gaya biasa. Model perempuan rendah, atau model laki-laki rendah, gak cerdas itu. Wow, yang dijelekin pasangannya. Ya kita takut dong kalau seandainya ada seorang laki-laki, oh ini kayak perempuan, jangan-jangan nanti dengan saya dihabisin juga dong. Jadi lihat, tidak boleh Anda berceritakan. Seorang wanita tidak boleh menceritakan kejelekan mantan pasangannya. Seorang suami pun demikian, cukup imsak baru tasrih bi ihsan, lepas baik-baik. Kalau perlu buatin rumah biar bisa mandiri kalau punya duit. Kasih uang dan sebagainya, selesai. Bukan perceraian menjadi sebab permusuhan, sehingga dalam Islam gak ada broken home, gak ada. Jadi tetap saja seorang ibu selalu menasihati, nak sayang, suatu ketika kamu harus ke rumah abahmu, bukan belum sekarang, abahmu masih sibuk. Mungkin abahnya pemabuk, penjudi dan sebagainya. Tidak dikenalkan perjudiannya, tapi ditanamkan tentang kecintaan kepada ayahandanya. Bukan kita ajari menggunjing dan membenci. Ini masuk bab tadi. Jangan diajari anak membenci bapaknya. Kalau Anda punya anak benci kepada bapaknya, Anda gagal karena Anda punya anak ahli neraka. Sebab benci kepada bapak adalah termasuk bentuk keturhakaan. Bicara yang baik. Pun Anda akan menikah dengan orang lain, misalnya ngapain membahas yang lainnya? Selesai. Semoga dapat suami yang baik, selesai. Misalnya, kalau Anda seorang janda, bicara yang baik. Mantan pasangan Anda tutup aibnya, bahkan doakan semoga dapat istri yang lebih baik dari saya. Itu berat Bu ya, doain itu Bu ya. Doain ya Allah semoga mantan suamiku dapat suami yang lebih istri yang lebih bagus dari saya, agar hidupnya bahagia. Malaikat menjawab, kamu dapat suami lebih bagus lagi nanti, gitu.
Baik, ini saja insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan cinta ya Allah. Pandang kami dengan cinta ya Allah. Jangan sampai perbedaan di antara kami menjadi sebab kebencian di antara kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bersama saling sapa TV.